Halo semuanya, perkenalkan saya Angelina Natalia Mboo dari Universitas Udayana dengan NIC CP032 dan bersama rekan-rekan saya dari kelompok 5. Pada kesempatan ini kami akan melakukan simulasi dan transaksi modul sales pada UDU. Adapun modul sales merupakan modul yang memfokuskan pada strategi pemasaran yang sensitif terhadap perubahan-perubahan yang ada di pasar. Kata sales di sini menekankan pada pemasaran produk yang dihasilkan. Modul sales berguna untuk mencatat transaksi dan laporan penjualan. Transaksi modul sales ini sebagai pembuat rincian pemesanan oleh customer, yang mana jika customer sudah menyetujuinya akan menjadi dokumen SO atau sales order sebagai kelanjutan dari siklus transaksi. Nah, di sini kelompok kami telah membuat PT fiktif yang bernama PT Pasti Bisa. PT Pasti Bisa ini merupakan perusahaan IT yang bergerak dalam konsultasi dan implementasi ERP atau Enterprise Resource Planning yang sudah berdiri pada 2019. Adapun alamatnya yaitu pada Kota Bandung, Jalan Soekarno-Hatta nomor 278B dengan nomor telepon 02212345667, dengan email ptpastibisa.company.com, dengan website www.ptpastibisa.com, dengan rekening bank pada Bank BCA dengan nomor rekening sekian atas nama PT Pasti Bisa. Lalu visi dari PT Pasti Bisa yaitu untuk menjadi perusahaan IT yang terpercaya dan penyedia solusi teknologi informasi dan komunikasi yang handal. Dan misi dari PT Pasti Bisa ini yaitu untuk memberikan solusi dan layanan sistem integrasi teknologi informasi yang efektif dan nilai tambah terhadap perusahaan menengah hingga besar yang menginginkan kinerja jaringan yang tinggi, handal, dan aman. Nah, dalam menjalankan simulasi transaksi modul sales ini terdiri dari 5 peran yang terlibat, yaitu peran pertama ada staf IT yang akan diperankan oleh Ira Rustianda dengan NIC CP067, dan yang kedua ada peran staf marketing yang akan diperankan oleh Natua Alivia Mahesti dengan CP088, peran staf sales yang akan diperankan oleh Dea Ayu Wulandari dengan CP045, manajer sales yang akan diperankan oleh Adinda Filjah Gasani dengan CP022, dan manajer inventory yang akan diperankan oleh Angelina Natalia dengan CP032. Nah, adapun skenario pada simulasi transaksi ini yaitu PT Cahaya Abadi berencana memesan beberapa produk ke PT Pasti Bisa dengan list sebagai berikut. Di mana PT Cahaya Abadi ini akan memesan produk laptop sebanyak 2 dan handphone sebanyak 2. Sales PT Cahaya Abadi menghubungi sales PT Pasti Bisa untuk melakukan transaksi pembelian barang melalui proses berikut ini. Proses yang pertama, PT Pasti Bisa meminta data lengkap PT Cahaya Abadi sebagai data customer. Lalu proses yang kedua, PT Cahaya Abadi membuat permintaan barang yang selanjutnya akan di follow up oleh sales PT Pasti Bisa dengan memberikan quotation atau surat penawaran harga. Quotation yang diberikan ini biasanya berisi tentang kode dan deskripsi barang, jumlah barang, harga satuan, dan total harga. Lalu proses ketiga yaitu setelah quotation dikirim ke customer, pihak customer akan merespon dan apabila disetujui, pihak sales PT Pasti Bisa akan membuat sales order atau SO. Nah, sales order ini adalah kontrak perjanjian antara sales organization atau perusahaan dengan pelanggan mengenai penjualan barang beserta harga, jumlah, dan waktu pengirimannya. Nah, di sini diawali dengan peran staf IT yang akan diperankan oleh rekan saya. Kepada Ira, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya Ira Rustinda dengan NICP 067 sebagai Michelle, yaitu seorang staf IT dari PT Pasti Bisa. Adapun tugas dari staf IT yaitu create user, setting and configuration untuk lead, price list, margin on sales order, dan delivery method. Selanjutnya saya sudah membuat security matrix untuk user. Yang pertama ada Cia. Cia adalah seorang staff marketing, sales, di mana Cia ini di sales itu sebagai user on document only,
lalu di websitenya itu sebagai restricted editor, di marketingnya user, dan surveinya itu administrator. Kenapa di surveinya itu sebagai administrator? Karena Cia ini yang nantinya itu akan membuat CRM. Kemudian ada Sunny yang merupakan staff sales, di mana untuk modul salesnya itu sebagai administrator atau user di on document only. Di sini tuh Sunny bisa berubah gitu dari user menjadi administrator ataupun sebaliknya. Namun itu tuh harus seizin dari Michelle yang merupakan staff IT. Nah, di inventory sebagai user karena di sini inventory itu masih berkaitan gitu dengan shipping. Maksudnya sales itu masih berkaitan dengan shipping gitu. Untuk Jerome di sini sebagai manager sales, maka di modul sales ini Jerome sebagai administrator, dan untuk dokumennya itu Jerome bisa mengakses seluruh dokumen. Oke, selanjutnya kita akan melakukan demo. Baik, untuk create user kita tinggal ke setting, lalu di sini kita tinggal menunggu sebentar hingga tertera manage user, lalu diklik. Untuk biar lebih cepat menguploadnya, kita bisa di favorite dan import record. Namun di sini juga bisa bikin secara manual, tapi untuk lebih cepat kita di favorite, import record, lalu upload file. Di sini kebetulan saya sudah upload file, jadi saya tidak usah mengupload kembali. Untuk format filenya itu seperti ini. Kalau misalkan tidak seperti ini, maka tidak akan terbaca oleh server Odoo-nya. Gitu. Oke, selanjutnya di sini karena saya kelompok 5, maka di sini saya akan menuliskan 5. Dan di sini sudah ada yang merupakan kelompok ataupun dari kelompok 5 gitu. Di sini ada Jerome yang merupakan seorang manajer sales. Kita coba buka. Yang tadi itu Jerome di modul sales itu administrator, terus di inventory-nya user, website-nya restricted editor. Oke, kita lihat di sales administrator, lalu di inventory user, dan di website itu restricted editor. Maka di sini jika teman-teman belum save, di sini tinggal save manually, lalu bakal tersave gitu. Lalu untuk yang lainnya tinggal sama juga menyesuaikan dengan security matrix yang telah dibuat. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan konfigurasi terkait lead, price list, margin, dan pembuatan grup atau channel baru. Di sini tinggal ke setting untuk melakukan konfigurasi price list. Di sini tinggal klik. Nah, kebetulan di sini untuk price listnya itu ada 2 antara sales dan website. Namun kita di sales saja karena sedang membahas modul sales. Di sini diskonnya itu tinggal diklik aja hingga seperti ini tampilannya gitu. Untuk diskon ini agar kita bisa memasukkan diskon, dan untuk margin di sini untuk prediksi harga gitu. Jadi kita bisa menuliskan prediksi harga di sini. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pembuatan channel. Di sini tinggal ke menu home, discuss. Lalu di sini yang ada channelnya itu tinggal diklik tanda plusnya itu, lalu kita tulis di sini tugas akses Oke, di sini tinggal enter lalu klik, dan di sini bisa menambahkan orangnya atau siapapun yang akan kita undang ke sini. Misalkan di sini saya akan menambahkan Jerome sama Jerome aja kayaknya. Kita invite to channel. Maka di sini Jerome bisa berkomunikasi dengan
staff IT. Tuh, oke, mungkin cukup sekian. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Berikut peran dari staf IT sudah dijelaskan dan kemudian akan dilanjutkan oleh peran pada staf marketing yang akan dijelaskan oleh Natwa. Kepada Natwa saya persilahkan. Nah, selanjutnya Cia, CP088 Cia sebagai staf marketing. Sebagai staf marketing ini bertugas untuk membuat lead, mengconvert lead untuk menjadi opportunity customer atau pipeline. Nah, di sini ada akun yang tadi dibuat oleh IT, yaitu ada loginnya itu cia5@staffmarketing.com dan passwordnya sales5. Kemudian untuk role-nya sales administrator atau user, on dokumen, dan job desk-nya create lead, convert lead to opportunity, customer pipeline. Kemudian untuk lead-nya itu ada 2, target customer 1 dan target customer 2. Untuk probability-nya, target customer 1 yaitu 50% dan target customer 2 80%. Target customer 1 itu nama company-nya PT Lunar Bintang dan target customer 2 PT Cahaya Abadi. Dan status finalnya target customer 2 itu won. Selanjutnya saya akan mendemokan mengenai pembuatan lead pada sales ini. Nah, di sini kita harus login dulu ke dalam akun punya Cia. Nah, setelah masuk ke modul CRM, kita masuk ke menu lead. Nah, setelah itu kita buat lead baru dengan klik new. Nah, di sini kita isi keterangannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Terus karena di sini saya sudah ngebuat lead-nya, jadi kita bisa kembali ke lead. Terus masuk ke target customer 2. Terus kita convert to opportunity. Nah, di sini kita pilih yang create new customer. Kemudian create opportunity. Nah, kita kembali ke lead yang tadi. Nah, untuk yang target customer 1, kita convert lagi ke opportunity. Nah, setelah semuanya di-convert, ini kan ada proses new qualified proposition dan won. Nah, untuk lebih mudahnya kita masuk ke sales. Kemudian my pipeline. Nah, di sini ada dua lead. Nah, misal ini ada 2 lead yang tadi dibuat. Nah, jika sudah qualified atau kualifikasi, nah di sini masuk ke, kita geser saja ke qualified. Nah, jika 2 lead ini sesuai dengan kualifikasi, maka akan masuk ke proposition. Nah, di sini misal salah satu dari lead tidak sesuai dengan proposition. Contohnya PT Lunar Bintang tidak sesuai dengan proposition. Kita klik yang PT Lunar Bintang. Nah, kita masukkan loss. Kemudian alasan dia loss itu apa? Contohnya di sini too expensive. Produk-produk yang ditawarkan terlalu mahal. Terus kita submit. Maka status dari PT Lunar Bintang ini akan loss. Terus kita kembali ke pipeline.
Nah, di sini untuk PT Cahaya Abadi, dia sesuai dengan proposition, maka statusnya akan berubah menjadi won. Terus kita klik. Nah, di sini untuk status dari PT Cahaya Abadi sudah won. Nah, selanjutnya kita harus membuat quotation untuk PT Cahaya Abadi. Nah, quotation ini dibuat oleh staff sales. Nah, di sini kita harus memberitahu kepada staff sales untuk membuat quotation. Kita masuk ke modul discuss, kemudian tambah direct message, masukkan CP045 Sani. Nah, Sani ini berperan sebagai staff sales. Di sini kita ketikkan Hai Sani, tolong buatkan quotation untuk PT Cahaya Abadi. Kemudian kita send. Nah, sekian penjelasan dari staff marketing. Bisa dilanjutkan kepada moderator. Baik, demikian peran dari staff marketing. Selanjutnya akan dilanjuti oleh peran dari staff sales yang akan dijelaskan oleh Dea. Kepada Dea, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Dea Ayulandari dengan NIC 045. Pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai staff sales. Adapun tugas dari staff sales ini ialah membuat price list, membuat quotation, dan menambahkan shipping. Nah, di sini saya telah masuk ke dalam akun yang telah dibuatkan oleh rekan saya sebelumnya sebagai staff IT. Lalu pertama sekali saya akan membuat price list. Nah, di sini saya telah mendapat chat dari Cia selaku staff marketing. Di sini dia bilang untuk membuatkan quotation kepada PT Cahaya Abadi. Nah, sebelum itu saya akan membuat price list. Adapun caranya ialah pertama sekali klik di bagian produk dan price list. Nah, di sini telah saya buat price list sebelumnya, namun saya akan beritahu kembali kepada teman-teman sekalian bagaimana cara membuatnya. Yaitu kita klik new. Lalu di sini saya telah membuat data-datanya, yaitu price listnya berapa. Di sini bisa kita buat saja namanya, misalnya kelompok 5 2023. Lalu sini tambah line. Sesuai dengan data di sini harganya itu didiskon sebesar 10%. Jadi di sini saya pilih yang bagian diskon dan buat 10%. Untuk di kondisi saya buat di produk dan minimal kuantitinya itu 1. Lalu di validatingnya ini mulai dari 7 April hingga 8 Mei 2023. Jadi di sini kita buat dari 7 April hingga 8 Mei 2023. Ketika kita klik apply, lalu untuk produknya, pada data diberitahu bahwasannya laptop dan handphone dengan harga yang tertera. Jadi di sini saya buat laptop, klik, baru tinggal di save and close. Lanjut, kita tambah lagi. Sama seperti tadi, di diskon sebesar 10%. Dengan kondisi produknya itu minimal 1 unit, validity-nya mulai dari tanggal 7 April hingga 8 Mei. Kita klik apply, dan di produk kita pilih handphone. Kita save and close. Jangan lupa untuk di save. Nah, begitu cara untuk membuat harga atau price list. Lalu selanjutnya saya akan membuat quotation dengan cara mengklik order dan klik quotation. Lalu klik new. Dapat dilihat kembali di data bahwasanya ini quotation untuk PT Cahaya Abadi dan sesuai dengan arahan dari staff marketing sebelumnya. Jadi kita di sini kita klik, kita cari PT Cahaya Abadi, maka akan keluar invoice address-nya. Nah, untuk price list-nya kita masukkan price list dengan harga yang telah kita buat sebelumnya, kelompok 5 2023. Nah, lalu di sini
Diberitahu bahwasanya PT Cahaya Abadi memesan laptop dan handphone sebanyak masing-masing 2 unit. Jadi kita tambah produk. Di sini misalnya handphone sebanyak 2. Lalu kita tambah lagi laptop sebanyak 2 juga. Lalu tugas saya selanjutnya ialah menambahkan shipping. Nah, adapun untuk menambahkan shipping ini, di sini telah saya buat Karawang Bekasi dengan biaya 100.000. Ini kita tambah. Nah, sebelum itu saya akan beritahu teman-teman bagaimana cara menambahkan shipping methods. Jadi di sini kita klik new. Lalu misalnya di sini saya buat Medan Bali dengan providernya itu Fixed Price dan delivery produknya itu dapat dilihat sesuai data yang telah di skenario yang telah dibuat, yaitu misalnya ini. Lalu tinggal ditambahin saja harganya. Misalnya yang mau ingin tambahkan harganya sebanyak 50.000. Maka setelah itu diklik save. Di sini kita kembali lagi ke quotation yang telah dibuat sebelumnya. Dapat dilihat di sini telah saya tambahkan shipping Karawang Bekasi senilai 100.000. Lalu selanjutnya ialah saya akan chat bagian manajer sales agar mengapprove quotation yang telah saya buat. Jadi ke menu discuss, lalu saya akan chat Jerome selaku manajer sales. Hai, tolong approve quotation yang baru saya buat ya. Terima kasih. Nah, setelah itu akan di-approve oleh manajer sales. Sekian penjelasan saya mengenai staff sales. Saya kembalikan kepada moderator. Yaitu akan dilanjutkan dengan peran dari manajer sales yang akan diperankan oleh Adinda. Kepada Adinda saya persilahkan. Baik, selanjutnya pertama perkenalkan dulu, nama saya Adinda Fazalisani dengan NIC CP022. Nah, di sini saya berperan sebagai manajer sales, di mana tugas saya di sini adalah yang pertama untuk approval atau validate dari quotation menjadi sales order yang telah dibuat oleh staff sales sebelumnya, dan juga untuk menambahkan create invoice. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam Udo. Nah, di sini saya sudah mendapatkan pesan dari staff sales untuk approval quotation yang baru dibuat. Kemudian kita masuk ke dalam fitur sales. Nah, di sini sudah masuk dengan number S0050, kita langsung klik aja. Kemudian untuk approve quotation ini kita langsung klik confirm pada bagian kiri atas. Nah, kalau udah diklik pada bagian confirm, selanjutnya kita akan membuat invoice untuk dikirimkan kepada pembeli gitu. Kita klik create invoice. Kemudian di sini ada 3 tipe. Yang pertama regular invoice, kemudian down payment percentage, dan down payment fixed amount. Akan tapi di sini kita akan memilih pada bagian regular invoice. Kemudian jika sudah, kita klik create and view invoice. Nah, begini tampilan ketika invoice tersebut sudah dibuat. Nah, kalau udah kayak gitu, sekarang kita akan masuk ke bagian discuss dan mengirimkan pesan untuk bagian selanjutnya, yaitu manager inventory. Nah, segera kirimkan barang untuk quotation. Yes. Kemudian kita langsung klik send, dan pesan tersebut akan segera terkirim
kepada manajer inventory. Mungkin sekian untuk tugas saya sebagai manajer sales. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan bagian manajer inventory. Selanjutnya akan dilanjuti oleh peran dari manajer inventory yang akan diperankan oleh saya sendiri. Ini saya Angelina Natalia Mboo dengan NIC CP032 berperan sebagai manajer inventory, di mana manajer inventory ini memiliki tugas untuk approval atau validate warehouse out atau barang yang keluar atau barang yang akan dikirimkan kepada customer. Di sini pertama-tama saya akan login pada akun yang sudah dibuat oleh staff IT dengan email pasya5@managerinventory.com dan password sales5. Nah, setelah sudah login, pada discuss saya sudah menerima pesan dari Jerome, di mana pesan itu untuk segera mengirimkan barang untuk question SO0050. Caranya yaitu kita ke bagian inventory, lalu klik delivery orders. Nah, di sini kita bisa pilih saja group by source document untuk mencari questionnya, yaitu yang 50, dan klik WH out ini. Nah, di sini kita akan mengirimkan barang kepada customer sebanyak 2 unit dan laptop sebanyak 2 unit juga. Setelah itu kita klik validate. Fungsi dari validate ini yaitu untuk menunjukkan bahwa barang ini sudah dikirim ke customer dan customer sendiri sudah menerima barang tersebut. Sekian peran dari manajer inventory, dan sekian juga sudah selesai simulasi dan transaksi modul sales Udo dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah kata, semoga bermanfaat. Akhir kata dari kami ucapkan terima kasih.